Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu boleh masuk dan meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini akan terambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 8, 10, dan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ayat yang ke-10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kesetiaan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Tetapi kesetiaan kita juga seringkali diuji, terutama di dalam situasi-situasi yang sulit. Kesetiaan suami dan istri diuji ketika rumah tangga menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam gelombang kehidupan. Seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, kesetiaannya juga diuji ketika perusahaan mengalami kelesuan dan mungkin karyawan mengalami pemotongan gaji seperti saat ini. Di saat pandemi ada banyak perusahaan yang terpaksa harus memotong gaji karyawannya oleh karena ekonomi yang sangat lesu. Nah, sesuai yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dengan kesetiaan kepada Tuhan. Seringkali juga mesti menghadapi ujian, terutama pada saat-saat menghadapi kesulitan hidup, pada saat hidup berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Tidak jarang ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, berkepanjangan, muncul godaan di dalam pikiran kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih artinya kesetiaan itu? Untuk apa saya setia kepada Tuhan kalau kehidupan saya seperti sekarang ini? Apakah kesetiaan ini layak untuk dipertahankan? Nah, saudara, pikiran-pikiran semacam itu apabila dibiarkan terus berkembang di dalam diri kita, maka semakin lama pikiran itu akan semakin menguat dan akhirnya justru akan meruntuhkan iman kita, meruntuhkan kesetiaan kita. Sehingga apa yang kita pikirkan kemudian akan menjadi kenyataan. Kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita dari kitab Wahyu tadi, Tuhan berfirman yang menyatakan bahwa Ia sungguh memahami bahwa kekuatan kita itu tidak seberapa. Di tengah-tengah berbagai macam pencobaan, kita ini lemah, makhluk yang lemah. Namun, apa yang dikehendaki oleh Tuhan bukanlah berarti kemudian kalau kita menyadari bahwa kita ini makhluk lemah, lalu kemudian dengan mudah menyerah. Tidak. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan adalah meskipun kita ini makhluk lemah, tetapi kita dipanggil untuk berjuang, mempertahankan, dan memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Oleh karena itulah, Tuhan juga tidak berdiam diri.
Ia juga menyatakan firman-Nya yang menyatakan, yang menunjukkan bahwa Tuhan tahu, Tuhan peduli pada pergumulan-pergumulan yang umat-Nya hadapi. Dan oleh karena itu, Tuhan juga memberikan janji dan sekaligus jaminan bahwa kesetiaan kepadanya itu tidak sia-sia. Kesetiaan kepadanya itu akan membuahkan mahkota kehidupan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi juga mengatakan, oleh karena itu peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, yaitu iman dan kesetiaan. Supaya jangan terambil dari diri kita. Siapa yang menang, ia akan memperoleh mahkota. Dan di dalam perjuangan atau pergumulan itu pun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan juga mengatakan, aku akan melindungi. Di tengah-tengah berbagai macam pencobaan yang melanda seluruh manusia di dunia ini, Allah tidak tinggal diam. Ia melindungi umat-Nya supaya umat-Nya dapat bertahan di dalam iman dan kesetiaan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, telah sekian bulan lamanya kita tidak beribadah secara tatap muka. Dan sekarang kita akan segera memulai ibadah tatap muka. Ini merupakan satu upaya untuk memelihara iman dari jemaat, iman dan kesetiaan yang harus terus dijaga dan dipelihara di tengah-tengah pergumulan pandemi ini. Tentu saja tidak semua orang diperkenankan untuk mengikuti ibadah tatap muka untuk saat-saat sekarang ini. Kenapa? Karena memang ada batasan-batasan. Ada usia-usia tertentu yang memang tidak boleh. Ada kondisi atau orang dengan kondisi-kondisi kesehatan tertentu tidak boleh. Bukan berarti bahwa kita tidak peduli kepada saudara-saudara yang berada dalam keadaan atau kondisi seperti itu. Justru kita sangat peduli supaya jangan sampai orang-orang yang telah berusia cukup lanjut, orang-orang yang punya kondisi kelemahan tertentu justru berada dalam bahaya ketika hadir di dalam peribadatan tatap muka. Oleh karena itu mohon bagi saudara yang berada dalam kondisi-kondisi tertentu tersebut memahami maksud baik dari pembatasan-pembatasan tersebut. Bagi yang tidak dapat mengikuti kebaktian tatap muka, tetap dapat mengikuti ibadah yang disiarkan secara online, sehingga iman dan kesetiaan kita boleh tetap sama-sama dipelihara, sama-sama dijaga. Mari kita pelihara kesetiaan kepada Tuhan, karena sebagaimana yang Tuhan firmankan, kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Mahkota kehidupan akan menjadi milik setiap orang yang setia kepadanya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh diingatkan betapa pentingnya kesetiaan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau kebaktian onsite boleh dilaksanakan, kebaktian tatap muka boleh dilaksanakan, sehingga sebagian dari kami juga boleh menikmati kembali perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan sesama kami secara ragawi. Bapa di dalam surga, tetaplah memelihara saudara-saudara kami yang oleh karena kondisi tertentu tidak dapat beribadah secara tatap muka. Biarlah melalui kebaktian yang dilayankan secara virtual, anak-anak-Mu ini juga tetap terpelihara iman dan kesetiaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.